Aku membuka warung kecil peninggalan almarhum ayah di tikungan jalan desa. Lokasinya sepi, jauh dari rumah-rumah warga. Hanya diterangi satu lampu bohlam kuning redup yang digantung di langit-langit warung. Warung itu buka dari pagi hingga tengah malam, karena konon banyak pekerja dan supir truk yang suka mampir, tapi ada satu pelanggan yang aneh. Dia selalu datang saat jam menunjukkan lewat tengah malam. Tak pernah bicara banyak, hanya menunjuk barang yang ia mau, rokok, kopi saset, dan kadang minyak angin. Wajahnya tertutup tudung jaket besar, dan kepalanya selalu menunduk. Tapi yang paling membuat bulu kuduku berdiri, setiap kali dia masuk, udara mendadak dingin, dan bau tanah basah menyusup hingga ke hidungku. Awalnya aku berpikir mungkin dia hanya orang pemalu, atau bekas pekerja malam. Tapi tubuhnya kurus kaku, dan gerak-geriknya tak seperti manusia biasa. Bahkan langkahnya nyaris tak bersuara, seperti melayang. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang tak pernah aku duga. Aku mengira hanya mencari nafkah dari warung kecil ini. Ternyata, aku sedang melayani makhluk dari dunia lain. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Setelah pelanggan aneh itu pergi malam itu, aku penasaran. Aku menunggu sampai suara langkahnya benar-benar hilang. Dengan cepat, aku keluar dari warung, berniat mengikuti jejaknya. Tapi yang kutemukan di depan warung membuatku merinding, tidak ada jejak. Tanah yang tadi becek akibat hujan sore masih basah, tapi tak ada bekas kaki sama sekali. Bahkan, daun-daun kering yang biasa berserakan tidak bergeser sedikit pun. Seolah tak ada satupun makhluk yang lewat di sana, jantungku berdetak makin kencang. Warung kecil ini memang sudah tua, papan-papan dindingnya bahkan sering berbunyi sendiri di malam hari. Tapi malam itu berbeda. Udara di sekitarnya seperti terhenti, beku, sunyi, mencekam. Aku kembali masuk ke dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi saat aku menoleh kerak belakang, ada satu bungkus rokok yang tak ada sebelumnya. Warnanya kusam, seperti sudah lama disimpan di tempat lembab. Saat ku sentuh, terasa dingin dan basah dalam hati. Aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia? Dan kenapa dia datang hanya ke warungku? Malam itu, seperti biasa, ia datang. Tubuhku seketika merinding. Angin yang masuk dari sela-sela pintu terasa lebih menusuk daripada biasanya. Padahal tidak hujan, tapi hawa dinginnya seperti mengandung sesuatu yang menekan dada. Ketika ia duduk di bangku pojok, aku mencium aroma aneh, wangi melati bercampur tanah basah. Aroma itu tidak asing. Seperti bunga tabur yang biasa dipakai untuk ziarah kubur. Aku mencoba berpikir logis, mungkin dia baru saja dari makam, atau kebetulan memakai minyak wangi unik. Tapi seketika lampu di atasnya redup sendiri. Tidak padam, hanya seperti meredup perlahan, menyorotinya dalam suasana suram yang membuat bulu kuduku berdiri. Ia masih diam. Matanya tertuju pada cangkir kosong. Tangannya kaku, pucat, dan kuku-kukunya tampak lebih panjang dari biasanya. Aku tahu saat itu, ada sesuatu yang tidak wajar dari pelanggan malamku. Tapi kenapa dia selalu kembali ke sini? Dan kenapa aku tidak bisa menolaknya? Satu hal yang semakin membuatku gelisah adalah cangkirnya. Setiap malam aku tuangkan kopi panas ke dalam cangkir putih polos itu. Namun, ketika ia beranjak pergi menjelang tengah malam, cangkirnya selalu masih penuh. Tak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan ketika aku mencoba mencicipi sisa kopinya setelah ia pergi, dengan rasa penasaran yang mengalahkan ketakutanku, aku terkejut. Airnya dingin. Seperti air dari kulkas, padahal kopi itu baru saja aku seduh 15 menit sebelumnya. Rasanya pun aneh. Hambar, tapi menyisakan getir di lidah, seperti air bekas rendaman sesuatu yang busuk tapi tersembunyi. Aku mulai memperhatikan lebih detail. Setiap malam, meja yang ia duduki tidak pernah basah, meskipun gelasnya berkeringat. Tidak pernah ada jejak tangan di permukaan kayu itu. Bahkan kursinya tidak pernah terdorong mundur saat ia bangkit.
Ia hanya hilang. Seolah menguap, dan setiap kali ia pergi, aroma melati itu tetap tinggal lebih lama daripada kopi yang baru aku seduh. Lebih lama, dan lebih menusuk. Rasa penasaran bercampur takut mulai mendorongku melakukan sesuatu yang bodoh. Aku memeriksa rekaman CCTV kedai. Malam itu, aku duduk sendirian di ruangan belakang, menggulung lengan baju karena hawa dingin seperti menempel di kulit. Layar laptop menyala, menampilkan video rekaman dari malam-malam sebelumnya. Aku memajukan durasinya ke pukul 11 malam. Waktu saat ia biasanya datang, namun anehnya, dalam rekaman itu, pintu kedai hanya terbuka sendiri. Tidak ada sosok yang masuk. Tidak ada siapapun yang duduk di bangku pojok. Tidak ada bayangan, tidak ada langkah. Tapi anehnya, cangkir kopi di meja itu, yang sebelumnya kosong, tiba-tiba sudah terisi. Sendiri. Begitu saja. Seolah ada tangan tak kasat mata yang sedang menjalani rutinitas seperti biasa, aku menekan tombol mundur, memperlambat kecepatan. Berulang kali. Mataku menatap tajam. Tapi tidak ada wujud manusia di sana. Yang ada hanya benda-benda yang bergerak, tanpa penggerak, lalu layar berkedip. Sekejap saja. Tapi cukup lama untuk membuat jantungku berhenti berdetak. Karena dalam kedipan itu, tepat di kursi pojok, sesosok bayangan duduk menunduk. Wajahnya tidak terlihat, tapi matanya menatap langsung ke arah kamera. Setelah melihat rekaman itu, aku tak bisa tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, bayangan sosok tak kasat mata itu muncul dalam kepalaku, duduk diam dengan sorot mata yang menusuk langsung ke dasar jiwa. Keesokan harinya, aku membuka kedai lebih pagi dari biasanya. Tapi suasananya tak sama. Hawa di dalam ruangan seakan lebih lembab. Tidak hanya sunyi, tapi juga seperti mengandung sesuatu. Sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa berat. Aku mencium aroma itu lagi. Aroma khas yang selalu muncul saat dia datang. Aroma bunga melati yang terlalu kuat, bercampur dengan wangi tanah basah, seperti dupa yang menyala di antara nisan. Tapi kali ini lebih menusuk. Sampai membuat perutku mual dan kepalaku terasa ringan, aku menelusuri sumbernya, berjalan perlahan ke arah bangku pojok, tempat langganan itu biasa duduk. Kursinya kosong seperti biasa. Tapi taplak meja di depannya basah. Bukan karena air, melainkan seperti terkena embun dari dunia lain. Dingin, menempel di tangan, dan tidak menguap. Di atas meja, ada satu benda yang sebelumnya tidak ada. Sebuah bunga melati kering. Kuncupnya layu, warnanya menguning. Tapi baunya menyengat. Seakan baru dipetik dari tanah kuburan, aku merasa seolah sedang diuji. Apakah ini peringatan? Atau undangan? Atau mungkin, dia ingin menyampaikan sesuatu yang lebih mengerikan? Malam itu aku memutuskan untuk tidak membuka kedai. Perasaan tak enak terus menghantui. Aku memilih untuk menginap di rumah orang tuaku di desa sebelah. Di sana, suasananya lebih tenang. Tak ada aroma melati, tak ada embun dingin di meja, tak ada suara langkah kaki tanpa wujud. Tapi pikiranku tak bisa berhenti memutar ulang semua kejadian. Ibuku, yang melihat wajahku pucat dan tak nafsu makan, mengajakku bicara. Saat aku menceritakan semuanya, ia terdiam cukup lama, sebelum berkata dengan nada rendah, kalau dia bukan manusia, mungkin dia datang karena pernah hidup dan menyimpan luka. Ucapan itu membekas. Luka. Ya, aku tak pernah berpikir bahwa makhluk itu mungkin bukan ingin mengganggu, tapi sedang mencari jawaban, atau keadilan, atau penebusan. Mungkin kedainya bukan sekadar tempat persinggahan, tapi penghubung antara dunia yang hidup dan yang sudah tiada. Malamnya, aku membaca doa-doa yang biasa diajarkan ibuku saat ada gangguan tak kasat mata. Surat-surat pendek, zikir pelindung, dan air yang dibacakan doaku taburkan di sekeliling kedai, dalam bayangan pikiranku. Walau aku jauh dari sana, rasanya seperti aku sedang memagari diriku sendiri dari sesuatu yang lebih besar dari yang bisa aku tangani. Namun entah kenapa, saat aku selesai berdoa, aku mendengar suara ketukan lembut di jendela kamarku. 1, 2, 3 kali. Tidak keras, tidak menyeramkan, hanya cukup untuk membuat jantungku berhenti sejenak. Aku tidak membuka tirainya malam itu.
Keesokan paginya, aku kembali ke kedai. Matahari baru terbit ketika aku sampai. Langit masih menyimpan sisa kabut malam, dan udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Langkahku pelan saat membuka pintu kedai. Aroma wangi itu sudah tak tercium. Tapi suasananya tetap aneh. Terlalu tenang. Terlalu kosong, padahal biasanya suasana pagi selalu ramai dengan suara motor tetangga lewat, anak-anak sekolah, dan kicau burung. Kali ini hanya sunyi. Aku mulai membersihkan kedai, menyibukkan diri agar tak terlalu memikirkan kejadian-kejadian sebelumnya. Namun saat hendak mengelap meja yang biasa diduduki pelanggan setiaku, aku melihat sesuatu. Ada bekas goresan di atas meja kayu. Bukan sembarang goresan, tapi seperti tulisan. Aku mendekatkan wajahku. Tulisan itu samar, seperti baru terukir sebagian, tapi cukup jelas untuk dibaca. Kembalikan yang bukan milikmu. Tanganku gemetar. Aku mundur perlahan, dan tiba-tiba kursi di depan meja itu bergeser sendiri. Pelan, seperti ada yang menarik. Tak ada angin, tak ada getaran. Tak ada siapa-siapa, aku ingin pergi. Tapi kakiku menolak bergerak. Ada rasa bersalah, meski aku tidak tahu atas apa. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Kembalikan apa? Milik siapa? Apakah selama ini aku mengambil sesuatu tanpa sadar? Atau, ada janji yang belum ditepati? Kedai kecilku yang selama ini kuanggap berkah, mungkin menyimpan sesuatu yang lebih gelap. Dan pelanggan setia itu, bisa jadi bukan datang karena kopi yang kuseduh, tapi karena sesuatu yang tertinggal. Aku tak tahu, tapi firasatku mengatakan, aku akan segera mengetahuinya. Sejak tulisan itu muncul, pikiranku tak tenang. Aku merasa setiap sudut kedai menyimpan mata yang memperhatikanku. Ada yang salah, dan aku yakin jawabannya tersembunyi di tempat ini. Pagi itu, aku memberanikan diri membersihkan gudang kecil di belakang dapur. Gudang itu sudah lama tak kubuka. Pintu kayunya berderit keras saat didorong, seperti menolak untuk dibuka. Di dalamnya gelap, hanya diterangi cahaya remang dari celah dinding. Debu tebal menempel di segala tempat, dan aroma lembab menyambut tajam ke hidung. Saat menyusuri rak-rak tua yang bersandar di tembok, mataku tertuju pada sebuah benda. Sebuah buku lusuh yang tersembunyi di balik tumpukan kain usang. Sampulnya hitam, dengan ukiran aneh menyerupai simbol kuno. Tak ada judul, hanya rasa dingin aneh yang terasa saat tanganku menyentuhnya. Aku membukanya dengan perlahan. Di dalamnya, bukan resep kopi atau catatan keuangan seperti dugaanku, melainkan tulisan tangan yang tidak kukenal. Bahasanya campur aduk, seperti mantra, kutukan, atau entah apa. Tapi ada satu halaman yang bisa kubaca, meski tulisan itu pun tanpa goyah seakan ditulis dalam ketakutan. Kau boleh buka pintunya, tapi pastikan jiwamu tetap tertutup. Jika tidak, ia akan datang bukan sebagai tamu, tapi pemilik. Aku menutup buku itu tergesa. Jantungku berdetak tak karuan. Kata-kata itu membuatku sadar, mungkin kedai ini bukan sekadar tempat usahaku. Mungkin sejak awal, tempat ini bukan milikku sepenuhnya, dan si pelanggan itu, dia mungkin bukan datang karena kopi, tapi karena aku membuka pintu untuknya. Tanpa sengaja, tanpa tahu apa yang kualami telah menuntut sebuah harga. Setelah menemukan buku tua itu, aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku. Bahkan saat menatap ke cermin pun, aku seakan melihat pantulan yang sedikit terlambat. Bayanganku tidak selalu bergerak bersamaan denganku. Sejak itu, aku memutuskan untuk tidak membuka kedai di malam hari. Namun malam itu berbeda, listrik di rumahku pada mendadak. Aku nyalakan lilin, 3 buah, dan kuletakkan di ruang tengah. Biasanya, lilin akan berkedip atau padam tertiup angin. Tapi tidak kali ini. Api lilin itu berdiri tegak, nyalanya terlalu tenang, terlalu lurus, seperti dijaga oleh sesuatu, dan dalam cahaya temaram itu, aku mendengar langkah pelan, berat, seperti kaki yang menyeret sesuatu dari arah dapur. Aku menahan napas. Langkah itu makin dekat. Lalu berhenti, aku memberanikan diri melirik ke arah dapur, dan tak kulihat apa-apa, kecuali bayangan hitam seperti asap, bergelung di sudut tembok. Seolah lilin itu bukan menerangi rumahku, melainkan menjadi jembatan baginya untuk melihatku. Ketika lilin mulai meleleh,
tetesan lilinnya membentuk pola di lantai. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri, membentuk huruf-huruf. Aku tahu itu bukan kebetulan. Huruf-huruf itu menyusun satu kata. Balikan, aku tak mengerti apa maksudnya. Tapi saat itu juga, angin dingin menerpa wajahku meski semua jendela tertutup rapat. Dan dari kejauhan, terdengar suara ketukan perlahan, 3 kali tok, 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 bukan dari pintu depan, tapi dari balik lantai tempatku berdiri. Ketukan itu terus berulang. Pelan, tapi menghantam kesadaran seperti palu godam yang memecah logika. Aku membeku. Di rumahku tidak ada ruang bawah tanah. Tidak ada celah atau ruang kosong di bawah lantai ini, setahuku, namun suara itu nyata. Tok, 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 seperti kode. Seperti panggilan, aku coba membujuk akal sehatku, meyakinkan bahwa itu mungkin suara pipa, atau tikus besar. Tapi siapa yang bisa mengetuk dari bawah dalam irama yang teratur? Aku bergerak pelan, mendekati titik di mana suara itu terdengar paling jelas. Tepat di tengah ruang tamu, di bawah lilin yang kini apinya makin tinggi, seolah menyambut sesuatu. Ku telusuri lantai dengan tangan. Ubin yang biasanya dingin kini terasa hangat, bahkan sedikit berdenyut, seperti nadi. Aku tekan perlahan, dan tiba-tiba, kerak! Lantai sedikit amblas. Aku kaget, mundur beberapa langkah. Di bawahnya ada ruang kosong, sebuah rongga yang tak pernah ku ketahui. Dengan tangan gemetar, aku menggeser ubin itu. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang lebih busuk menyergap. Tercium aroma kematian dalam cahaya redup lilin, aku bisa melihat ada semacam tangga kayu tua yang mengarah ke bawah. Tangga itu gelap dan curam. Di ujung bawahnya, samar-samar terlihat sosok berdiri. Tidak bergerak. Bayangannya menyatu dengan kegelapan, tapi aku tahu dia memandang ke atas. Menatapku, dan dari bawah, suara berat itu terdengar, lirih namun jelas, "Sudah waktunya, kau tahu siapa aku." Aku jatuh terduduk. Jantungku berdetak tak karuan. Ingin lari, tapi tubuhku tak bisa digerakkan, seperti ditahan oleh tangan tak kasat mata. Lalu lilin di ruang itu padam satu persatu. Kegelapan menelanku bulat. Tidak ada cahaya, tidak ada suara selain detak jantungku yang menggema dalam rongga dada. Tapi dari dalam kegelapan itu, muncul satu hal yang lebih mengerikan dari bayangan. Kesadaran. Aku menyadari bahwa suara tadi, yang berbicara dari bawah lantai, bukan baru pertama kali ku dengar. Beberapa bulan sebelumnya, aku sering bermimpi didatangi seorang pria berpakaian serba putih lusuh, wajahnya separuh tertutup kain kafan, matanya dalam dan kosong. Dia tidak bicara. Tapi setiap kali muncul, aku bangun dengan nafas terengah dan tubuh yang dingin seperti disiram air es. Kini sosok itu berdiri nyata di bawah rumahku. Aku menguatkan diri. Lilin sempat padam, tapi entah bagaimana satu lilin menyala lagi di ujung ruangan, memberi cahaya cukup untuk melihat sebagian dari wajahnya. Dan ya, dia pria dalam mimpiku. Separuh wajahnya hancur, kulitnya pucat kebiruan, seperti sudah lama membusuk. Tapi matanya, yang dalam dan hitam, tetap menatapku dengan ekspresi yang sama, kosong, tapi menuntut. Kakiku bergetar hebat saat dia mulai naik satu persatu anak tangga. Tubuhnya tidak bergerak seperti manusia biasa. Dia seperti melayang, namun berat. Setiap langkahnya membuat udara di ruangan makin dingin. Tiba-tiba, semua memori saat aku pertama kali bertemu pria pemilik toko itu menyeruak. Caranya memandangku, ucapannya yang seperti berlapis makna, dan aroma tanah kuburan yang samar namun nyata. Pria ini bukan orang asing. Dia adalah dia yang sama, tapi dalam bentuk yang berbeda. Suara seraknya kembali terdengar, nyaris seperti bisikan di telingaku meski dia masih jauh. "Dulu kau datang mencariku. Sekarang, giliran aku menagih janji." Aku terperangkap. Bukan hanya secara fisik di sudut rumah yang mulai membeku oleh hawa tak kasat mata, tapi juga secara batin, terkunci dalam rasa takut yang tak bisa didefinisikan. Ucapan sosok itu menggema di kepalaku, seolah menggali kembali kenangan yang sudah lama tertimbun. Sekarang, giliran aku menagih janji. Janji apa? Kapan aku pernah berjanji? Aku hanya membeli barang di tokonya.
Tak pernah sekalipun membuat perjanjian. Tapi, pikiranku mulai menyelam ke masa lalu, menembus kabut yang sebelumnya tak bisa kutembus. Dulu, saat pertama kali aku masuk ke toko pria itu, yang kini berdiri di depanku dalam wujud menyeramkan, aku ingat dengan jelas, ia tidak menawarkan harga. Ia hanya bertanya, "Kau yakin ingin mengambil ini?" Aku, yang saat itu terdesak oleh kebutuhan hidup, hanya mengangguk tanpa berpikir panjang. Sekarang, aku sadar. Itu bukan pertanyaan biasa, itu adalah kontrak tak kasat mata. Dan mungkin, selama ini aku sudah menggunakan benda-benda dari toko itu, yang membuat daganganku laris, pelanggan berdatangan, dan keberuntungan datang bertubi-tubi, tanpa tahu harga yang sebenarnya harus kubayar. Tiba-tiba, wajah-wajah pelangganku terlintas. Beberapa dari mereka sempat berkata aneh. Ada yang mengaku melihat bayangan hitam di belakangku saat aku sedang melayani. Ada yang mengeluh mimpinya selalu diisi suara tangisan perempuan. Tapi saat itu, aku anggap semua hanya sugesti atau kelelahan. Kini aku sadar aku bukan satu-satunya yang terpengaruh. Janji sudah diucapkan, bisik sosok itu lagi, kini suaranya semakin dekat, seperti napas yang merayapi tengkuk. Aku ingin menjerit, ingin kabur. Tapi kakiku seolah ditanam ke lantai, dan saat lilin kedua padam, aku tahu, malam ini belum berakhir. Dan aku belum tahu, seberapa jauh perjanjian itu telah menyeretku ke dunia yang tidak seharusnya ku sentuh. Lilin ketiga yang sejak awal malam menyala redup kini bergetar, seolah ditimpa angin yang tidak berasal dari dunia ini. Nyala kecilnya memendarkan cahaya kekuningan yang menari-nari di dinding rumahku, memperlihatkan bayangan yang bergerak sendiri, tak selaras dengan tubuhku. Aku berdiri terpaku, mencoba mengingat bacaan doa yang bisa melindungiku. Tapi lidahku keluh. Otakku kosong. Rasanya seperti disedot oleh kekuatan yang lebih tua, lebih purba, dan tak bisa dilawan dengan logika duniawi. Sosok itu tidak lagi berdiri di depanku. Ia seolah melebur dalam kegelapan, hanya menyisakan suara-suara lirih seperti nyanyian kuno dari tempat jauh. Suara yang entah bagaimana, bisa membuat tubuhku bergetar dari dalam. Tiba-tiba, lilin ketiga menyala lebih terang lalu mati seketika, dan saat itu terjadi, lantai rumahku bergetar. Bukan gempa bumi. Tapi seperti sesuatu yang mencoba muncul dari balik tanah, mendorong, mendesak, membuka celah. Lalu, di tengah ruang tamu, muncul sebuah pintu kayu tua, retak, penuh ukiran asing yang tak kupahami. Pintu itu jelas tidak ada sebelumnya. Tapi sekarang, berdiri di sana, seperti memang bagian dari rumahku sejak awal. Di baliknya, terdengar suara-suara aneh. Bisikan, ratapan, jeritan. Suara yang menggambarkan penderitaan abadi, seakan berasal dari dimensi lain yang tak pernah dijamah manusia biasa. Pintu itu bergetar. Seperti akan terbuka. Aku mundur pelan-pelan, tapi tubuhku justru ditarik oleh udara dingin dari balik pintu. Tanganku menggenggam bingkai jendela, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi rasa dinginnya terlalu nyata, dan detak jantungku terlalu kencang untuk disebut ilusi. Aku tahu, kalau pintu itu terbuka, hidupku tak akan sama lagi. Dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah menghadapi apapun yang menungguku di baliknya. Pintu tua di tengah ruang tamuku itu perlahan terbuka. Berderit pelan, seolah memanggilku masuk ke dalam dunia yang bukan milikku. Dari celah kecilnya, keluar asap tipis berbau kemenyan, menyengat, tapi anehnya tak membuat mual, justru menenangkan, terlalu menenangkan. Suasana rumah seketika berubah. Udara menjadi lebih berat, seperti waktu melambat. Jam dinding berhenti berdetak. Suara jangkrik dari luar lenyap. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Nyaring, seperti genderang perang yang memukul jiwa. Lalu, terdengar suara, bukan bisikan, bukan tangisan. Tapi tawa. Tawa kecil seorang anak perempuan, lalu diikuti suara berat yang serak dan parau, seperti suara dari kerongkongan yang penuh debu tanah kuburan. Akhirnya kau sampai di sini. Tiba-tiba, tubuhku kaku. Tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara. Seolah dirantai oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tapi anehnya, aku masih bisa melihat, jelas sekali. Dari dalam pintu itu,
muncul satu persatu wajah-wajah aneh. Ada yang setengah gosong, ada yang tanpa mata, ada pula yang wajahnya hanya terdiri dari mulut besar yang tertawa terus tanpa henti. Mereka mendekat, tapi tak menyentuhku. Hanya mengelilingi, seakan menilai apakah aku layak, atau hanya umpan. Di antara mereka, aku melihat wajah langgananku. Ia tersenyum, tapi matanya kosong. Di sampingnya berdiri seseorang yang mengenakan pakaian mirip seragam dinas tukang keliling, tapi wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya seperti tanah basah, matanya merah menyala. "Layanan kami tak pernah salah sasaran," katanya. Aku hanya bisa menatap tanpa daya. Dan pada momen itu, aku sadar satu hal mengerikan. Pintu ini bukan hanya menuju dunia mereka, tapi juga menjadi jalur keluar mereka ke dunia kita. Dan aku telah menjadi penjaga gerbangnya. Sejak malam pintu itu terbuka, hidupku berubah total. Rumahku bukan lagi tempat yang bisa disebut aman. Setiap malam, bayangan-bayangan samar melintas di sudut mataku. Suara tawa, tangisan, dan dentingan benda-benda logam berdenting di udara, padahal tak ada apa-apa. Dan setiap kali aku mencoba menutup pintu itu, entah bagaimana, esok harinya pintu itu terbuka kembali. Aku mulai kehilangan waktu. Kadang aku merasa baru bangun, tapi matahari sudah tenggelam. Kadang aku sedang di dapur, lalu tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu, tanpa tahu bagaimana aku sampai di sana. Aku menemukan satu buku tua yang tak pernah kumiliki sebelumnya, tergeletak di meja ruang tamu. Isinya tulisan tangan dengan huruf aneh, beberapa halaman penuh coretan merah, seperti darah. Di salah satu halaman tertulis dengan jelas, tumbal pertama diterima. Gerbang tetap terbuka. Perpanjangan jiwa ditukar dengan nyawa. Hatiku berdegup kencang. Aku belum pernah menyerahkan siapapun, tapi kalau begitu, siapa yang mereka anggap sebagai tumbal pertama? Lalu aku ingat. 2 minggu lalu, Pak Iwan, tetanggaku, yang sering datang untuk beli kopi, tiba-tiba hilang. Istrinya datang padaku sambil menangis, bertanya apakah ia sempat mampir. Aku bilang tidak. Tapi sebenarnya, hari itu, ia memang datang. Dan aku tidak ingat kapan ia pergi. Tangan dan kakiku gemetar. Apakah aku yang menyerahkan Pak Iwan tanpa sadar? Apakah pintu itu mengendalikanku? Di luar, angin tiba-tiba berhembus keras. Jendela bergetar hebat. Di balik kaca, bayangan seseorang berdiri menatapku. Tapi ketika aku mendekat, tak ada siapapun. Hanya satu tulisan yang muncul dengan embun dingin di kaca jendela. Satu belum cukup. Malam itu, aku berdiri kaku di depan jendela dapur. Hujan turun deras, membasahi tanah di halaman belakang. Tapi bukan hujan yang membuat tubuhku menggigil. Di luar sana, tanah yang tergali tampak baru. Bekas cangkul seperti baru digunakan, dan ada jejak kaki. Besar, berat, dan tak menyerupai manusia. Sejak video itu muncul di ponselku, aku tak lagi bisa membedakan mana mimpi, mana nyata. Setiap malam aku seperti kerasukan. Aku mendapati diriku bangun dalam posisi berbeda dari saat tidur. Terkadang, pakaianku kotor. Bahkan satu malam, aku tertidur di dapur dalam posisi duduk, dengan tanah memenuhi kuku-kukuku. Aku mulai mencari tahu tentang ritual pesugihan yang tak kusadari telah kulakukan. Ternyata ada mitos lama di daerahku, tentang makhluk penunggu pasar yang bisa memberi kekayaan asal ritualnya disetujui, tanpa perlu kamu sadari. Cukup buka hati, buka niat, dan buka ruang dan semua itu, telah kulakukan. Dengan tamak, aku menginginkan pelanggan ramai. Dengan naif, aku mengabaikan keanehan. Dan dengan bodoh, aku menerima bantuan Pak Iwan tanpa bertanya lebih jauh. Kini, setiap pembeli yang datang dengan mata merah atau suara berat, aku mulai curiga. Aku mulai melihat bahwa mereka tidak makan nasi gorengku. Mereka menyerap sesuatu dari diriku. Energi. Jiwa. Kesadaran malam itu, aku lihat bayangan besar berdiri di sudut ruang makan. Tak bergerak, hanya mengamati.
Tapi aku tahu, ia menunggu. Menunggu waktu untuk mengambil seluruhnya. Aku yang membuka gerbang. Aku pula yang akan membayar. Setiap malam berubah menjadi medan perang dalam pikiranku. Aku tak lagi bisa membedakan mana mimpi buruk dan mana kenyataan. Satu malam, aku terbangun di dapur dengan wajah tertutup tanah dan mulutku berbisik-bisik dalam bahasa yang tak kupahami. Aku mulai sadar bahwa aku bukan hanya membuka gerbang, tapi aku juga yang menjadi bagian dari perjanjian itu. Setiap tawa pelanggan yang tak wajar, setiap sorot mata yang tak berkedip, setiap langkah kaki yang tak menyentuh tanah, semua itu bukan isapan jempol. Mereka bukan manusia. Dan mereka menagih bagian mereka dariku. Tanda-tanda itu kini makin jelas. Kucing-kucing yang dulu suka berkeliaran di warungku, kini tak pernah datang lagi. Anak-anak kecil yang biasanya bermain di depan rumah, berlari menjauh setiap kali aku keluar. Bahkan bayanganku sendiri, kadang tidak mengikuti gerakan tubuhku. Aku coba berhenti jualan. Tapi tubuhku bergerak sendiri. Tanganku memasak tanpa perintah, bibirku tersenyum pada pelanggan yang kutakuti. Aku bukan lagi diriku. Semakin aku mencoba kabur, semakin dalam aku terikat. Ternyata kesepakatan itu bukan soal uang semata, tapi tentang kendali. Tentang siapa yang benar-benar menjadi tuan atas tubuhku. Dan malam itu, ketika aku menutup warung lebih awal, aku mendengar suara berat berbisik di telingaku dari balik dinding warung yang dingin. Kau milik kami sekarang. Kau yang memanggil, jangan pernah berharap bisa pergi. Tubuhku lunglai. Suara itu bukan hanya terdengar, tapi terasa. Menghantam dada, menyusup ke tulang. Aku tak lagi manusia utuh. Aku hanya wadah. Medium dan tinggal satu bab lagi, sebelum semuanya berakhir. Pagi itu, tubuhku ditemukan pingsan di dalam warung. Tetanggaku mengatakan aku menghilang selama 3 hari, padahal aku merasa hanya menutup mata selama beberapa jam. Anehnya, tak ada yang tahu siapa saja pelanggan yang terakhir kali datang malam itu. CCTV rusak. Buku catatan kosong. Dan warungku, seolah tak pernah dikunjungi siapapun. Tapi aku tahu. Mereka ada. Mereka nyata. Setelah kejadian itu, aku memutuskan menutup warung untuk selamanya. Aku pergi ke pesantren, menenangkan hati dan belajar kembali tentang agama dan makna kehidupan. Tapi malam-malamku tetap tak damai. Mimpi-mimpi aneh menghantuiku, dan sesekali aku masih melihat sosok pelanggan lama yang berdiri di kejauhan, hanya menatap, diam, seperti menunggu. Aku kembali, tapi bukan aku yang dulu. Ada bagian dari diriku yang hilang. Dan ada bagian dari mereka yang tertinggal dalam tubuhku. Dari semua hal yang aku pelajari selama ini, satu hal yang tak pernah bisa aku lupakan, ketika kita terlalu mengejar rezeki tanpa dasar iman, kita membuka celah yang bisa dimasuki oleh sesuatu yang tak kasat mata. Pesan moralnya sederhana, namun dalam, jangan pernah menukar keberkahan dengan kesenangan sesaat. Tak semua rezeki itu terang. Dan jika kau temukan kegelapan dalam keberlimpahanmu, mungkin itu bukan rezeki, melainkan jerat. Warung itu kini ditumbuhi semak belukar. Tapi sesekali, ada orang yang melihat lampunya menyala saat malam Jumat, dan aroma masakan yang menggoda, padahal tak ada siapapun di sana. Mungkin, mereka masih lapar. Dan mungkin, aku belum benar-benar bebas. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding di setiap jam 7 malam. Dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.